Kenapa banyak RSUD di Indonesia sulit sekali berubah menjadi rumah sakit yang profesional dan modern? Padahal anggarannya besar, alatnya dibelikan negara, dan SDM-nya melimpah. Sederhana saja, karena sistem di dalamnya sudah terlalu lama sakit kronis akibat bercampur dengan kepentingan politik dan non-medis. Jangan cuma heran kalau pelayanannya lamban. Mari kita bongkar akar masalahnya pakai kacamata dokter lawyer. Lex Semper, Dabi Remedium, hukum adalah obat yang selalu memberikan jalan pemulihan. Secara hukum dan logika mediko-legal, rumah sakit adalah institusi pelayanan publik yang super kompleks, mengelola nyawa manusia, alat medis miliaran, dan operasionalnya 24 jam. Tapi, reformasi di RSUD selalu mental karena terbentur oleh lingkaran setan birokrasi daerah. Mari kita bedah 3 borok sistemik yang bikin RSUD sulit maju. Yang pertama, jabatan Direktur RSUD sering dianggap jabatan politis. Di banyak daerah, posisi pimpinan rumah sakit seringkali dipersepsikan bukan dipilih murni karena kompetensi manajemen atau leadership medis, melainkan karena kedekatan dengan bupati, wali kota, atau gubernur. Bagaimana rumah sakit mau independen kalau pimpinannya tersandera utang budi birokrasi? Yang kedua, RSUD kerap dijadikan sapi perah anggaran. Ini fakta pahit yang sering dibongkar penegak hukum. Mulai dari kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, proyek bangunan, hingga permainan dana BLUD yang pernah ditangani KPK dan Kejaksaan. Akibatnya, sebagian manajemen lebih sibuk mengurus pencairan anggaran ketimbang pembangunan kualitas pelayanan untuk pasien. Yang ketiga, budaya titipan mematikan disiplin kerja. Ketika rumah sakit dijajali oleh oknum pegawai atau pejabat titipan, manajemen menjadi mandul. Pegawai yang tidak kompeten atau tidak disiplin sulit ditindak hanya karena dia orangnya pihak tertentu. Ingat, kesalahan kecil di rumah sakit akibat kelalaian nakes tidak kompeten itu taruhannya adalah nyawa manusia. Secara mediko-legal, aturan kita sebenarnya sudah memberikan batasan tegas. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuntut akuntabilitas tinggi dan tata kelola yang transparan pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan demi keselamatan pasien atau patient safety. Rumah sakit bukanlah tempat kompromi kualitas politik. Yang kedua, aturan tata kelola BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan dan SDM RSUD harus fleksibel, profesional, dan berbasis kinerja nyata, bukan berdasarkan titipan atau intervensi non-medis. Kalau RSUD mau sembuh, obatnya cuma satu, potong intervensi politiknya. Apakah sudah waktunya pimpinan RSUD ke depan dibuka secara legal untuk kalangan profesional independen non-PNS? Ini bukan anti aparatur sipil negara, tapi agar rumah sakit dikelola oleh orang yang fokus pada performa dan pelayanan, bukan orang yang sibuk menjaga kursi dari tekanan penguasa daerah. Selain itu, buka mata kita untuk Dewan Pengawas atau Dewas RSUD. Selama ini, fungsi pengawasan mereka seringkali dianggap hanya formalitas administratif di atas kertas. Sudah saatnya unsur Dewas direformasi secara simultan dan berkelanjutan dengan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, hingga profesional independen secara bergantian agar pengawasannya tetap objektif dan tidak jenuh. Pengawasan itu harus hidup 24 jam, memeriksa pelayanan, kebersihan, hingga efisiensi SDM di lapangan. Bukan cuman memeriksa laporan keuangan setahun sekali. RSUD itu bukan milik bupati, wali kota, gubernur, atau partai tertentu. RSUD adalah milik rakyat karena dibangun dari uang rakyat. Reformasi tidak akan pernah berjalan kalau pengawasan hanya formalitas dan budaya titipan terus dipelihara. Sekarang saya tanya, khususnya untuk rekan-rekan sejawat nakes, komite medik, dan masyarakat umum, menurut Anda, apakah Anda setuju jika ke depan RSUD dipimpin oleh profesional murni non-PNS agar bebas dari intervensi politik daerah? Kalau Anda punya solusi lain, tulis pendapat kritis Anda di kolom komentar. Mari kita suarakan ini demi reformasi kesehatan yang nyata. Dua dunia, satu kebenaran. Dari Menteng, Jakarta Pusat, saya Dr. Lawyer mengabarkan untuk Anda semua. Salam sehat dan salam waras.